Halo. Malam, Bang. Ya, Irma, silakan nyalakan kamera. Ya, Irma, saya mau tanya ini, Irma ini Muslim atau bagaimana? 5 bulan yang lalu memutuskan untuk Kristen, Bang. 5 bulan ya. Kapan-kapan saya mau karena banyak sekali orang yang inbox saya bilang begini, Bang, saya mantan Muslim. Boleh nggak saya, Bang, bersaksi? Kapan-kapan nanti kita buka forum ya untuk yang mantan-mantan Muslim atau ex-Muslim yang sudah convert ke Kristen. Tapi begini, saya nggak mau seperti channel-channel yang lain. Dulu pernah ada channel namanya Yusuf Manubulu. Nah, dia menyaksikan kesaksian-kesaksian orang yang masuk Kristen. Tetapi beberapa saya tonton, saya meragukan. Dan saya nggak mau channel saya jadi channel seperti itu. Saya mau konfirmasi dulu. Kalau Anda bohong-bohong, Anda saya buang. Makanya saya mau tanya, beneran Anda mantan Muslim? Benar, Bang. KTP masih Muslim. Bahkan sekarang di KTP masih Muslim? 5 bulan lalu. Ya, di KTP masih Muslim. Oke, tapi apa yang meyakinkan 27.000 orang ini yang nonton di TikTok ini bahwa Anda betul-betul tadinya seorang Muslim? Coba. Masa mau tunjukkan KTP, Bang? Jangan KTP, maksudnya apa kira-kira yang buat kami yakin bahwa Anda mantan Muslim? Kalau Muslim biasanya tes bacaan Quran, mau nggak? Coba tes bacaan Quran, tapi surat apalah, terserah. Silakan. Surat apa ya? Silakan. Bingung, Bang. Nggak apa-apa, apa aja yang masih Anda ingat. Tentu Anda ingat lah, sudah lama jadi orang Muslim kok. Coba. Yang mudah aja, Bang. Silakan. Aja ya, Bang. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti sah nih Muslim. Tuh ya, kalau Muslim kan biasanya tes bacaan Qur'annya. Ya, Muslim itu diukur dari bacaan Qur'annya, seberapa ngarap dia. Gitu. Sah ya? Sah. Oke. Coba Mbak Irma, apa kira-kira yang bikin Mbak Irma meninggalkan agama Islam, Mbak Irma? Panjang sih, Bang, ceritanya, tapi intinya gimana? Saya di antara ibaratnya teman-teman saya yang lain, saya ibadah paling rajin. Saya sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud hampir berturut-turut lah, Bang, berturut-turut. Malam saya sholat tahajud. Pagi saya memutuskan untuk Kristen. Waduh. Kok bisa? Ada satu masalah, dan yang datang, yang merangkul saya, Tuhan Yesus yang datang mengulurkan tangannya, Bang, untuk saya. Oke, iya. Banyak ya kejadian seperti itu ya. Cuman kalau saya sih begini, kalau orang mengalami hal-hal yang kosmik begitu ya, entah dia dalam mimpi, entah dia dalam sebuah penglihatan atau apa, itu banyak. Cuman saya itu pendekatan saya itu, saya pengen melakukan pendekatan ke arah yang akademis begitu. Karena kalau hal-hal kosmik itu kan sulit dibuktikan. Hal-hal kosmik itu kan hanya pengalaman pribadi gitu. Maksud saya, ada nggak hal-hal yang bersifat akademik begitu, hal-hal yang bersifat nalar atau logika yang membuat Anda meninggalkan agama Islam gitu. Contoh misalnya, saya malu, Bang, dengan kelakuan Muhammad begitu, misalnya bagaimana, masa dia menikahi anak di bawah umur, nyuruh orang minum kencing begitu, atau ada perempuan yang datang kepada Muhammad, akhirnya perempuan itu disuruh menyusui laki-laki yang bukan suaminya begitu. Contoh hal-hal yang bersifat akademis apa begitu yang membuat Anda akhirnya nggak percaya lagi sama agama Islam? Ya, mungkin karena pesta seks di
surga ya Bang. Nah, banyak muslim ngomong ini nanti nih, kalian memfitnah ya. Saya putarkan videonya kalau ada yang bilang fitnah. Benar. Teman-teman sekalian, yang diucapkan oleh Mbak Irma ini, ya, saya akan tunjukkan. Sebentar ya. Ini ada perkataan dari Ustadz Syam, ya, Ustadz Syam di acara Metro TV. Nih, saya putarkan bagi muslim-muslim. Bentar. Bagi muslim-muslim yang merasa tersinggung, wih, kamu ngomong kayak gitu ya? Nih, yang ngomong itu teman-teman bukan saya, tetapi seorang ustadz sendiri. Perhatikan. Ini acaranya di acara TV, Metro TV. Di Trans TV. Acara pengajian. Nih, saya putarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Nah, jadi jangan katakan saya fitnah ya. Awas kamu nanti bilang saya fitnah ya. Bukan fitnah. Yang dikatakan Irma ini benar. Cuman umat muslim malu-malu. Begitu. Jadi itu alasan Anda akhirnya meninggalkan agama Islam ya. Salah satunya ya. Salah satunya. Iya. Jadi kepada muslimah-muslimah yang lain, jangan kalian takut-takut untuk meninggalkan agama Islam. Ya, tanya, ada kok komunitas-komunitasnya itu. Apalagi yang perempuan-perempuan, kemarin kan sudah saya kasih tahu tuh, ada salah satu channel teman saya itu namanya Yuli. Itu perempuan. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh gabung ke sana, kesaksian. Saya mantan muslim gitu. Cuman jangan asal percaya-percaya aja. Dites dulu bener nggak dia mantan muslim, karena ada orang ngaku-ngaku gitu. Giliran dites ternyata Kristen. Nah, gitu saya nggak suka. Tapi kalau dari bacaan Al-Fatihahmu saya yakin kamu mantan muslim, seperti itu. Seperti itu, ya. Mungkin ada seorang muslimah yang lain, coba ya saya kasih di Ririn Kondo sebentar. Saya konfirmasi dulu ya. Dari kemarin kita banyak didatangi wanita-wanita. Ya, Ririn Kondo, selamat malam. Halo Ririn. Selamat malam. Iya. Ririn, silakan nyalakan kamera. Saya mau screenshot ini. Halo Ririn. Oke, Ririn selamat malam. Ini Anda ini muslim atau bagaimana? Malam Kak. Ya, muslim Katolik, atau bagaimana? Kak, Katolik. Terus Anda naik ke sini mau ngapain? Katolik, asli Katolik. Terus Anda mau ke sini mau ngapain? Fans Kak, boleh cinta. Oke, baik. Saya mohon maaf ya, saya harus tegas, saya turunkan. Jangan sakit hati, saya turunkan. Saya mohon maaf, saya turunkan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda ke sini, Anda harus punya sesuatu yang Anda berbeda begitu ya. Contoh misalnya Anda dari muslim tadinya terus pindah Kristen begitu. Boleh Anda naik ke sini, tapi awas nanti Anda malu kalau saya buktikan bahwa Anda bohong ya. Jangan bohong. Anda benar-benar dari mantan muslim. Oke, coba ini saya kasih naik SS affiliate. Halo SS. Halo. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, mungkin apa yang mau Anda sampaikan? Sebentar, saya kasih naik juga nih Fani. Ya, sambil Anda menyampaikan, coba. Ini Bang, maksudnya kan banyak tuh Bang, keluarga, teman, sahabat yang selalu bilang di hati kecilmu pasti masih ada Islam, baliklah ke Islam. Banyak bilang Bang. gitu dia. Tapi kan saya kan selalu bilang pas saya jatuh, pas saya di bawah,
Kalian di mana? Coba ini kayaknya muslimah ini. Ria HLW. Coba Ria HLW. Ya Ria, silakan nyalakan kamera Ria. Udah nyala kameranya, tapi gelap. Halo Ria. Halo Ria. Jangan naik ke sini terus ngambek bisu Ria. Nanti kamu saya nyanyiin lagu loh. Silakan Ria, nyalakan kamera. Nggak berani ngomong kan? Oke lah, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan lagi lanjutannya tadi, Irma? Intinya saya waktu ke gereja, pertama kali ke gereja dapat komunitas baru yang menyenangkan begitu ya? Iya. Intinya dapat kedamaian hati lah Bang. Iya seperti itu. Oke. Kalau di masjid Anda cuma dengar bagaimana ustadz-ustadz bercerita tentang wanita-wanita di surga gitu ya. Kalian ini kalau tidak mau dipoligami di dunia, maka di surga tetap kalian dipoligami. Betul? Kan itu ceramahnya ustadz di masjid-masjid, betul? Betul. Iya. Bahkan kalau kalian ya baca-baca hadis, nanti dikatakan perempuan-perempuan, bagi perempuan yang merelakan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Bilang aja, modusmu, bilang gitu sama dia. Jadi memang teman-teman banyak di dalam cerita-cerita dalam agama Islam ini, banyak hal-hal yang dalam tanda kutip itu seperti membodoh-bodohi kaum wanita, teman-teman. Ya kan? Bahkan disunahkan, wanita-wanita kalau kalian tidur jangan pakai baju. Harus telanjang bulat wanita-wanita kalau tidur sesuai dengan sunnah, gitu kan? Jadi ajaran agama Islam itu memang dia hal-hal begitu, memang isinya hal-hal begitu. Iya. Iya pokoknya lucu-lucu lah ya. Kalau kita nonton, itu sudah banyak viral loh di media sosial ya. Mungkin banyak teman-teman muslim yang menganggap saya ini fitnah katanya. Padahal hal-hal seperti itu sudah viral di media sosial dan di mana-mana. Mungkin Anda juga pernah dengar, Irma, atau bagaimana? Silahkan. Takut salah Bang, nanti dihujat. Bentar ya, saya cari dulu videonya ya. Saya cari videonya. Sebentar ya. Bagaimana ada sebuah video yang sangat viral. Bentar. Saya coba putarkan ya videonya ya. Sabar. Ini video viral ini di mana-mana teman-teman ya. Bentar. Oh sebentar, banyak musik-musiknya sih sebentar ya. Video ini kalau dicari nggak ada teman-teman, tapi kalau nggak dicari, coba nih. Kata Ustaz, kalau malam ini kita campur Jumat, pahalanya seperti membunuh orang Yahudi. Kata bini capek kali aku Bang, aku jual tape satu hari keliling kampung. Sebentar, gimana sini ya? Videonya mana sih ya? Membunuh Wahyudi, berhubungan apa begitu sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Aduh, kalau dicari videonya nggak ada. Kalau dicari nggak ada videonya, tapi ada itu videonya. Viral itu. Bagaimana cara mendapatkan pahala? Cara mendapatkan pahala adalah dengan cara melakukan hubungan intim. Pahalanya sama dengan membunuh 40 Wahyudi. Ada videonya itu. Besok teman-teman upload lah itu biar makin viral.
Oke lah ya gitu ya Irma ya. Oke? Oke. Terima kasih Irma ya. Saya turunkan ya. Oke. Habis ini kalau dapat inbox dari muslim-muslim, dicuekin saja. Ya. Pasti kamu dapat inbox banyak itu ya. Entah ancaman lah, entah apalah. Pasti. Iris kuping saya kalau nggak ada inbox ke kamu nanti ngomong gitu. Oke? Oke. Saya turunkan ya Irma ya. Oke, saya turunkan. Tapi setidak-tidaknya sekarang sudah berani orang bersuara ya teman-teman ya. Selama ini kan mereka takut itu. Ya, oke. Kita kasih naik ada Panglima AMD. Coba Panglima AMD ya. Ya Panglima, silahkan nyalakan kamera Anda. Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera dulu Bang. Oke, iya. Bang Panglima ini Muslim, penyembah Muhammad atau Kristen? Nah, saya Kristen Bang. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Oke, langsung saya turunkan saja. Jangan sakit hati ya, jangan sakit hati. Teman-teman Kristen, kalau saya turunkan jangan sakit hati ya, karena memang aturannya kayak begitu. Kalau ada Kristen naik, langsung kita turunkan. Kita kasih naik ada Yusuf. Oke, Yusuf. Rakyat sukses. Ya, Yusuf. Silahkan nyalakan kamera. Oke. Halo. Halo, Bang Yusuf. Kristen penuhan Yesus atau Islam penuhan Muhammad? Jangan dibisukan, Bang Yusuf. Oh, dibisukan? Saya beragama Islam. Sebentar, kurang dengar tadi karena terjeda. Gimana? Saya Yusuf Islam. Yusuf Islam. Oke. Iya. Silakan, Bang. Silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kenapa saya tidak itu? masuk Islam? Karena saya tahu kalau saya jadi Islam, saya akan menjadi pengikut orang mati di kuburan seperti Anda. Nah, yang mati siapa? Kok di kuburan kok mati penyembah gitu maksudnya? Bang, Muhammad itu adalah sosok yang Anda ikuti, betul atau salah? Yang diikuti setelah Allah, setelah Tuhannya. Jadi Muhammad sebentar Bang, coba perhatikan kata-kata saya. Ya. Allah kan tidak pernah turun ke dunia, betul? Pernah, kalau dia mau. Pernah turun ke dunia. Kapan Allah turun ke dunia? Gimana? Kapan Allah turun ke dunia? Ya dulu. Di mana ayatnya dia turun ke dunia? Di kitab. Kitab mana? Al-Quran. Mana? Surat berapa, ayat berapa? Ya cari sendiri. Saya kok cari sendiri? Loh, Anda yang ngomong kok saya nyuruh nyari. Itu sama saja gini. Anda datang ke kantor polisi kan? Anda datang ke kantor polisi nih. Pak, si Anu ini, si ini mencuri. Mana buktinya? Ya cari sendiri. Anda setidaknya punya bukti-bukti awal. Bukti awal bahwa tuduhan Anda itu gitu loh. Ya, itu urusannya apa? Tadi saya tanya, betulkah Anda ini pengikut Muhammad? Saya pengikut Muhammad. Oke, betulkah Muhammad ada di kuburan? Ya kalau sekarang jelas karena. Oke, berarti Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Betul. Wih. Betul. Kenapa saya tidak mau jadi Islam? Karena nanti saya mirip seperti Anda, jadi pengikut orang dalam kubur. Yang harus diikuti itu adalah Yesus. Makanya ikut Yesus tidak sama seperti ikut orang dalam kuburan.
Nah, emang kenapa? Misal orang itu harus ikut Yesus itu harus kenapa? Karena kita ini kan tujuan kita ini kan adalah hidup yang kekal, betul? Ya enggak. Oke, sekarang saya tanya, tujuan akhir, final destination bagi orang-orang yang mengimani tentang adanya kehidupan yang akan datang apa? Maksudnya gimana itu? Kok hidup kekal? Hidup kita nggak ada yang kekal loh. Itu harus mati kan? Bang. Semua orang akan mati. Iya, betul. Anda percaya nggak dengan kehidupan setelah kematian? Ada. Oke. Artinya Anda percaya bahwa setelah mati kehidupan itu tidak berakhir, tetapi manusia nanti akan masuk kepada fase yang kedua, yaitu kehidupan yang kekal, ya kan? Betul. Oke. Ada nggak contohnya di dalam agama Islam? Ada kehidupan yang kekal itu? Kebangkitan itu ada nggak contohnya? Mana? Ya ada, ketika nanti kita di apa namanya, itu hari kan kiamat nanti. itu. Contoh yang sudah ada, yang sudah terjadi apa? Di mana? Sekarang ada, ketika Nabi Isa itu nanti akan turun membela umat Islam seperti itu. Contoh dari yang udah terjadi kok nanti sih? Gini, saya tunjukin biar Anda paham. Dengar. Nah, emang ada di agama Islam? Ada, dengar. Jadi di dalam Injil, Yesus itu dikatakan dia wafat, meninggal, mati. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit, dia memberitakan kepada murid-muridnya itu tentang kebangkitannya itu. Bahwa dia hidup sampai selama-lamanya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kehidupan setelah kematian itu ada. Kebangkitan setelah kematian itu ada dan terjadi, dan itu terjadi kepada Yesus. Makanya kami punya pengharap, tenang, nanti Anda ganti bicara. Jadi kami punya pengharapan tentang kehidupan yang akan datang itu. Kami punya pengharapan, kami punya sesuatu yang pernah terjadi, bahwa hidup yang akan datang itu ada dan sudah terjadi. Maka kami percaya bahwa ketika nanti kami mati, maka kami juga akan bangkit dan hidup yang kekal seperti bagaimana yang terjadi kepada Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, kehidupan setelah kematian, kebangkitan itu hanya omon-omonnya Muhammad. Kenapa saya katakan hanya omon-omonnya Muhammad? Muhammad sendiri ada di kuburan. Nah, seandainya Yesus tidak bangkit, seandainya ada itu di dalam Injil, ya, seandainya Yesus tidak bangkit, maka buang aja itu Bible itu ke tong sampah. Semua iman ini nggak ada artinya kalau Yesus itu tidak bangkit. Makanya orang Kristen itu punya harapan besar tentang hari kebangkitan itu. Tentang kehidupan yang akan datang itu bukan sebuah hayalan, tetapi sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan dalam agama Islam, itu cuman hayalan orang mabuk kecubung. Sekarang saya tanya, di dalam agama Islam, siapa yang bangkit mengalahkan maut? Nah, udah beda apa namanya? Dasar aja. Udah beda dasar aja. Karena iya, makanya saya bilang kehidupan setelah kematian di dalam agama Islam itu cuman omong kosong. Nah, Yesus itu dalam Islam itu kan Isa. Emang lari lagi kemana-mana nih orang. Bang, Anda percaya tentang kehidupan setelah kematian? Anda percaya itu nggak? Percaya dong. Apa dasarnya Anda percaya itu? Dasarnya? Ya nah, perintah apa dasarnya? Al-Quran dan Sunnah. Gimana? Dasarnya itu harus itu pernah terjadi. Gimana sih? Ternyata dalam agama Islam Anda baca itu dari A sampai Z. Nggak ada itu, nggak pernah ada. Nggak harus terjadi dulu. Iya, harus terjadi semuanya. Semua kebenaran itu nggak harus terjadi dulu. Oke, misalkan, sekarang saya tanya. Lalu atas dasar apa Anda percaya kehidupan setelah kematian? Saya memiliki kebenaran bahwasanya Bang Edis itu ngerokok itu tidak baik untuk kesehatan. Saya itu nggak harus
melakukan rokok dulu untuk tapi orang lain sudah ada yang terjadi kan? Kesehatan itu bagus. Betul, pada itu. dirimu, pada dirimu itu tidak terjadi, tapi pada orang lain sudah terjadi, betul? Betul. Iya, artinya itu sudah terjadi atau sudah tapi itu kan bukan, intinya bukan terjadi atau tidak terjadi. Tarik nafas. Ya tenang, kita hembuskan. Itu bukan tidak bukan pernah terjadi. Hembuskan. Poinnya itu. Baik. Poinnya itu pada kebenaran itu sendiri, bukan pada. Jadi begini. Seperti itu. Oke, jadi begini. Betul yang Anda katakan bahwa itu tidak terjadi kepada diri Anda, tapi terjadi kepada orang lain. Contoh, di rumah-rumah sakit, hasil survei membuktikan bahwa orang kena kanker paru-paru gara-gara rokok, orang kena penyakit paru-paru gara-gara rokok, sudah banyak contohnya. Kita nggak kekurangan bukti-bukti atau karya-karya ilmiah, hasil penelitian, observasi, kajian-kajian saintis yang membuktikan bahwa rokok menyumbang kematian akibat kegagalan paru-paru, fungsi paru-paru, itu sudah banyak sekali. Walaupun Anda tidak mengalaminya, ada contoh lain. Nah, sekarang saya tanya tentang kebangkitan orang mati atau adanya kehidupan setelah kematian. Dari mana Anda punya dasar iman itu? Sekarang kembali ke perumpamaan tadi. Nggak, tenang dulu. Saya mau tanya sama kamu. Iya. Dasar kamu percaya bahwa adanya kehidupan setelah kematian itu dari mana? Iya, saya jelaskan dulu tentang kebenaran itu tadi. Anda salah berpikir tentang kebenaran. Kebenaran itu kita itu pegang ketika dasarnya itu udah kuat. Nah, Bang Edi sendiri mengikuti dasar yang tidak kuat seperti itu. Orang ngomong apa? Itu kitabnya sudah berubah-ubah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu lari lagi ke situ. Sampai sekarang memang sulit. Sulit juga apa itu. Bang, kita ini bukan membahas tentang marah gitu. Gimana? Yang penting kita itu memegang kebenaran itu dengan dasar yang kuat, seperti karya ilmiah yang Abang Edis lakukan tadi. Orang itu merokok itu bakal ada kesehatannya seperti itu. Nah, kita melakukan karya ilmiah, kemudian itu kan dasarnya. Jadi kita itu harus memegang dasar yang benar. Nah, Al-Quran itu adalah kitab yang sudah terjadi kemurniannya dari dulu, dari awal Allah itu kita itu membahas mengenai apa dasar kamu meyakini tentang adanya kehidupan setelah kematian. Kamu malah bahas tentang Quran tidak dirubah-rubah. Apapun pertanyaannya, orang Islam yang penting bunyi. Kita percaya itu karena dasar yang kuat seperti itu, Bang Edis. Baik, saya akan tunjukkan kepada kamu. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini sudah dijelaskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita mulai dari ayat yang pertama, ya. Tapi ini terlalu panjang. Saya bacakan saja inti-intinya, poin-poinnya ya. Nih. Karena berita yang saya sampaikan kepada kalian adalah berita yang paling penting yang sudah saya terima sebelumnya, yaitu bahwa Kristus Yesus sudah mati menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Setelah dia dikuburkan, pada hari yang ketiga, Allah menghidupkan Kristus kembali dari kematian, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, lalu kepada kedua belas rasulnya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada 500 orang lebih saudara-saudara seiman kita. Pada waktu yang sama, sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya Yesus menampakkan diri kepada adiknya yang bernama Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir, dia juga menampakkan diri kepada saya. Jadi saya menjadi rasul yang paling akhir, ibarat bayi yang lahir terlambat. Itulah sebabnya saya menganggap diri sebagai yang paling hina di antara semua rasul-rasul. Bahkan saya tidak layak disebut rasul, karena pernah menganiaya umat Allah sebelum saya percaya kepada Yesus.
Namun yang menjadi seperti sekarang ini hanya karena kebaikan hati Allah. Dan saya tidak menyia-nyiakan kebaikan itu. Dan cara bekerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Nih, saya bacakan ya, masalah kehidupan setelah kematian. Nih, saya bacakan ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, berarti kami sudah berbohong dan mengajarkan yang salah tentang Allah. Dan selama ini kami memberitakan bahwa Allah menghidupkan Kristus kembali. Andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dihidupkan kembali, berarti Kristus juga tidak pernah dihidupkan kembali. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan kembali, percuma saja keyakinan kita dan kita masih dikuasai oleh dosa. Seandainya tidak ada kebangkitan, berarti saudara-saudara kita yang mati dalam keadaan percaya kepada Kristus juga sudah binasa. Nah, seandainya pengharapan kita kepada Kristus hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Tetapi sesungguhnya Kristus sudah dihidupkan kembali dari antara orang mati. Itulah yang menjadi jaminan bahwa orang-orang yang lain yang sudah mati juga pasti akan dibangkitkan kembali. Itulah jaminan bahwa orang mati akan dibangkitkan. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu percaya tentang kebangkitan orang mati? Saya percaya semua orang itu akan dibangkitkan. Oke, dasarnya kamu percaya itu apa? Saya percayanya. Tenang. Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Gimana? Dasarnya kamu percaya tentang kebangkitan orang mati itu apa? Ya, Al-Quran dan hadis juga. Itu bukan dasar percaya. Harus ada orang yang mati kemudian bangkit. Dan lain-lainnya itu. Oke, siapa yang mati kemudian bangkit di dalam agamamu? Siapa yang mati kemudian bangkit? Siapa? Kita nanti semuanya itu akan bangkit semua. Nanti. Makanya saya bilang. Dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu tidak wafat, tidak kubur, tapi memang dari dulu tidak gitu. Gimana tuh Anda itu? Oke, dia mau melarikan tema. Oke. Di mana Isa sekarang? Sekarang gini aja, Bang. Tenang. Tenang coba. Di mana Nabi Isa sekarang? Dasarnya. Penting abang itu jadi Islam aja. Karena kemurnian. Sebentar. Yusuf, saya mau tanya sama kamu. Sampai sekarang Yusuf, di mana Nabi Isa sekarang berada? Di Arsy. Mana ayatnya? Di Arsy. Ya, aku juga lupa. Kalau aku dari tadi ini ngomong fitnah. Makanya teman-teman, ketika Islam membuka mulutnya untuk menjelaskan Al-Quran, disitulah mulutnya akan mengucapkan dusta yang tiada pernah berhenti. Ya itu kan omongmu yang nggak perlu didengerin kan? Oke, tapi saya turuti saja omonganmu. Berarti Isa di arsnya. Hanya sebentar. Aja. Jadi yang duduk di atas arsy siapa? Padahal kita itu bicara itu melalui data. Yang duduk di atas arsy siapa? Seperti itu, Bang. Jadi Anda itu ngomong ya juga asal ngomong, dusta juga Anda itu. Dusta. Saya ngomong berdasarkan kesaksian para saksi mata. Di mana murid-murid Yesus adalah saksi mata dari semua yang terjadi ini. Di mana para murid-murid telah disuruh oleh Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mulai dari sekarang, kabar tentang pemberitaan ini harus diberitakan kepada seluruh penjuru bumi. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu dapat Isa duduk di arsy itu dari mana? Di mana? Kamu bilang Isa duduk di arsy itu dari mana? Ya, dari pengajaran agama. Oke, siapa yang duduk di atas arsy? Gimana? Yang duduk di atas arsy apa? Tapi di langit. Tadi salah, tadi saya yang awal. Salah sekarang. Sekarang salah. Oke, Isa di langit. Di mana ayatnya? Ya, aku pernah dengar aja, aku enggak. Oke, udah berapa tahun dia di langit? Gimana? Udah berapa tahun dia di langit?
Udah lama aku nggak Makan apa dia di sana? Nggak tahu. Dia Itu kalau kan di sana ngomong sama kalian ini nggak jelas. Teman-teman, kekristenan itu kita nggak bicara dongeng-dongeng omong kosong hal-hal tahayul, teman-teman. Kalau kita ngomong-ngomong tahayul, nggak usah ngapain kita ngomong-ngomong tahayul. Kristen itu bukan soal tahayul, teman-teman. Ada faktanya, ada kejadiannya. Kita ini kan hidup tahun 2025. Kita nggak lihat gitu loh. Lalu atas dasar apa kita percaya dengan pemberitaan ini? Nah, makanya teman-teman itu ada kajian khusus namanya. Ketika Yesus bangkit, ada salah satu muridnya yang tidak percaya kepada Yesus. Dia bilang itu omong kosong itu semua. Ya, dia bilang itu seperti isapan jempol, dia anggap itu lelucon itu semua. Tapi Yesus menampakkan diri kepada dia. Ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, disuruh oleh Yesus, coba taruhlah ini jarimu itu ke bekas tangan dan lambungku, kata Yesus. Apa kata Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya sekarang. Kamu sudah melihat dan kamu percaya. Tapi apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kata Yesus. Itu pesan kepada orang-orang yang hidup di zaman tahun 2025 ini seperti kita. Kita nggak lihat, kita nggak hidup di zaman itu. Tapi pemberitaan saksi-saksi mata, pemberitaan para murid itu yang memberitakan kita. Nah, dari situlah kita punya pengharapan tentang hari kebangkitan itu. Seperti itu, teman-teman ya. Sementara kebangkitan dalam agama Islam itu nggak ada. Di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Makanya satu-satunya cara untuk menghancurkan iman kekristenan itu cuma satu cara. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu dongeng. Anda buktikan bahwa kebangkitan Yesus itu omong kosong. Itu yang harus Anda buktikan. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar. Kristen itu bubar. Dan kalau Yesus tidak bangkit, maka agama, hal-hal kosmik, Tuhan itu omong kosong semua. Buang semua itu ke tong sampah. Ya. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu adalah dongeng dan omong kosong, ya, maka sudah waktunya kita buang Tuhan ke tong sampah. Itu. Karena nggak ada gunanya. Gitu loh. Semua cerita-cerita tentang Tuhan, semua cerita-cerita tentang penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Seandainya kebangkitan itu tidak ada. Cuman itu, cara menghancurkan kekristenan hanya itu. Buktikan bahwa Yesus tidak bangkit, itu. Hanya itu sebenarnya. Makanya iman atau pondasi dasar kekristenan itu adalah kebangkitan Kristus. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka buanglah Bible ke tong sampah, buanglah agama ke tong sampah. Seperti itu. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Kacong Fikri, dia sudah lama nunggu di bawah ini. Kacong Fikri. Yuk, silakan Kacong Fikri. Ya, siap, Dis. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera Anda. Ya. Ya, silakan Kacong Fikri, kamu sudah lama ngantri di bawah. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Enggak, cuma tanya aja, Dis. Sebetulnya saya nggak terlalu paham dengan agamaku sendiri. Tidak paham dengan agamamu sendiri. Kan sudah saya bilang, Kacong Fikri, alasan kamu masih Islam karena kamu tidak paham agama Islam. Terbukti kan? Kamu barusan mengkonfirmasi kan? Terbukti nggak omongan saya? Ya, maksudnya nggak terlalu. Dengar, Kacong Fikri. Kamu sering nggak mendengar saya ngomong alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam? Sering dengar omongan itu? Nggak pernah. Gimana? Memang dalam agama Islam diizinkan berdusta, teman-teman, dalam 3 hal. Fikri,
Kacong, kamu kan sudah sering naik channel saya. Bahkan dari tadi, kamu saya lihat itu nongkrong di bawah, di kolom antrian. Sudah berapa jam kamu nunggu di kolom antrian? Setengah jam mungkin. Setengah jam. Kalau setengah jam, pasti kamu sudah dengar saya tadi ngomong. Alasan seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Dan kamu barusan mengatakan bahwa kamu tidak paham agama Islam, betul? Nggak terlalu banyak paham dengan agama. Iya, sendiri. alasan kamu masih Islam karena kamu nggak paham agama Islam. Kalau kamu paham agama Islam, besok pagi kamu telepon tukang loak, kamu suruh ngangkat hadis-hadis dan buku-buku agamamu dari rumah. Gimana sih? Islam itu perlu hanya sudah benar. Agama Islam yang paling benar soalnya gitu. Benar, kamu itu seakan-akan ragu, makanya. Oke, baik. Di agama kamu itu seakan-akan ragu. Jadi agamamu itu mencari yang gimana gitu. Seakan-akan nggak terlalu percaya sama agama kamu gitu. Jadi kalau di Islam nggak perlu mendalam. Dengerin Bu. Di agama Islam coba kita mau mendengar dulu apa-apa. Gimana? Di agama kamu itu kan kayaknya jangankan yang nggak percaya sama agama kamu aja ragu sama agamamu sendiri di situ. Ragu dengan makanya agama kamu saya sendiri. Contohnya misalnya? Contohnya ya, pengen tahu. Kamu itu kan terlalu mendalami kayak apa kehidupan orang Islam di agama Islam kayak apa gitu kan? Kan nggak nyambung kan? Aduh, oke Kacong. Sehubungan kamu nggak jelas, saya undang Muslim yang lain ya. Nggak jelas gimana? Ayo. Masalahnya kamu ngomong nggak jelas, saya nggak jelas intinya kamu ngomong kemana-mana. Ya, saya naikkan Muslim yang lain. Aduh, Kacong.